menjual barang dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksinya. Ya. Langsung aja contoh di sini ada mesin cuci, harga jualnya 4,5, ya harga produksinya 3,9, maka markup-nya berapa ya tinggal dikurangi. Ini semua aja, kalau markup tinggal baca aja nanti ya, sekedar kalian tahu aja markup. Nah ini rumusnya markup. Markup itu sama dengan harga jual dikurangi biaya produksi. Kalau saya kasih angka nih, angka kecil, markupnya 6, harga jualnya 8, biaya produksinya 2, maka kalau ditanya berapa markupnya, ya 8 kurangi 2, 6. Tapi dari satu rumus ini, saya bisa bikin rumus yang lain. Kalau yang ditanya harga jual, bagaimana? Ya berarti 8-nya kan yang ditanyakan, berapa? Kalau harga jualnya, kalau markup dan biaya produksinya diketahui, ya tinggal ditambah, kan gitu kan? Harga jual sama dengan markup plus biaya produksi. Kalau biaya produksinya yang ditanyakan, jualnya yang ditanyakan, markup dan harga jualnya tahu, ya berarti harga jual dikurangi markup. Ini ya, di sekitar ini. Ada pertanyaan? Jadi nanti tinggal baca aja karena ada soal, sudah ada jawabannya. Ya. Ada lagi persentase markup. Persentase markup itu bisa berdasarkan biaya produksi, bisa berdasarkan harga jual. Persentase markup itu yang berdasarkan produksi, nanti pembaginya ya biaya produksi. Kalau berdasarkan harga jual, yang markup dibagi harga jual, ya, tinggal diganti aja, tinggal dikali 100%. Kalau ditanya berapa biaya produksinya, ya, dengan diketahui harga jualnya tahu, persentase markupnya tahu, ya ini rumusnya. Biaya produksi itu sama dengan harga jual dibagi persentase markup plus 1. Ingat ini plus 1 ya, bukan plus 1%, bukan. Bedakan. Dia bilangnya di sini tertulisnya 1 tok, bukan 1%. Jadi kalau ada soal nih, ada soal. Buku harga jualnya 72.000. Markup-nya diketahui 25% dari biaya produksi. Berapa biaya produksinya? Berarti kan pakai rumus ini. Berapa biaya produksinya? Nah, harga jualnya tahu, persentase markup tahu. Berarti biaya produksi sama dengan 72.000 dibagi 25% ditambah 1. Pertanyaan saya, 25% ditambah 1 berapa? Ayo. 25% ditambah 1? 1,25. Ya, itu yang saya maksud. Bukan 26%. Ya. Jadi 25% itu kan 0,25. Kalau dibuat desimal ditambah 1 itu maksudnya 1 menunjukkan 100%. Jadi artinya 1,25 ini loh hasilnya. Paham ya? Jadi diingat 1 itu bukan 1%, ikuti aja. Ini ada contohnya semua. Kalau ini enggak, artinya gini loh, enggak ada yang bisa ditambah-tambahi. Paling hanya mengganti angka aja. Ya, ini saya kasih ke kalian hanya untuk mengetahui aja, sekedar tahu aja yang ini. Nah, ada soal-soal yang lain sudah ada jawabannya. Sebuah bolpen harga beli atau pulaan 10.000. Markup-nya 20% dari harga beli. Berapa harga jualnya? Ya, berarti yang ditanya harga jual. Nih, harga jual berarti sama dengan yang ambil dari rumus yang tadi ini diuraikan. Persentase markup ditambah 1 dikali biaya produksi. Yang ambilnya dari rumus ini tadi. Ini loh, sekarang harga jualnya yang ditanyakan yang di luar. Ya, berarti biaya produksi dikali persentase markup ini. Nih. Jawabannya 12.000. Gitu. Yang ketiga juga sama. Soal yang ketiga, disket dijual 6.000. Biaya produksinya 4.000. Tentukan persentase markup berdasarkan atas biaya produksi dan harga jual. Oh, berarti pakai rumus yang tadi itu loh ya. Ini loh. Nih, antara A dan B. Dua-duanya, A sama B diminta. Ini tinggal ikut aja. Kalau gitu saya harus tahu berapa markup itu. Ya markupnya sudah tahu, tidak terlihat memang. Tapi kita bisa ngitung. Markup itu kan harga jual kurangi produksi. 2.000, sudah tahu markupnya 2.000. Ya. Berarti nanti yang berdasarkan harga jual 2.000 per 6.000, yang berdasarkan harga produksi ya 2.000 per 4.000. Jangan lupa kali 100%. Nih,
jawab juga. Gitu. Jadi kalau ini sekedar tahu aja, ini tidak terlalu banyak tambahan-tambahan. Tapi nanti yang diskon-diskon banyak, ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau persediaan, di sini tentang persediaan ini biasanya tentang bahan baku gitu ya, bahan mentah. Nah, kalau persediaan ini biasanya berkaitan sama stok gitu ya. Stok itu persediaan. Ya. Jadi nanti untuk total penggunaan material yang digunakan itu biasanya tergantung dari berapa sih pembelian materialnya. Berapa sih nilai persediaannya. Nah, nilai persediaan ada dua, ada persediaan awal sama persediaan akhir. Gitu ya. Ada awal sama akhir. Untuk akhir ini, persediaan akhir hari ini akan menjadi persediaan awal kapan? Besok. Besok, betul. Persediaan akhir bulan ini akan menjadi persediaan awal kapan? Bulan depan. Bulan depan, betul. Persediaan akhir tahun ini akan menjadi persediaan awal kapan? Tahun Depan. Pinter ya kalian ini masih semester 1 udah pinter kok. Ya, itu nanti kepake itu nanti kalau di budgeting nanti. Gitu ya. Nah, kita mau menghitung aja nanti berapa sih penggunaannya. Titik berhenti di situ. Karena di anggaran juga ada. Ya. Kita hanya berhenti di situ, kita hanya bicara berapa nanti penggunaannya. Nah, di sini masalahnya itu ada 3 macam metode untuk menghitung persediaan akhir. Ya, pakai FIFO, LIFO, sama average. FIFO itu first in, first out. Pertama kali masuk, itu yang dikeluarkan pertama kali. Itu maksudnya. Ya, bahan mentah dulu kalau masuk. Kita di kulaan nih, ditaruh di persediaan, ditaruh di stok, ditaruh gudang, gitu ya, penyimpanan. Nah, kalau pakai FIFO, first in, first out, berarti barang yang pertama kali kita datang nih bahan mentah yang kita beli, masuk kan? Nah, itu kan dikeluarkan terlebih dahulu, dipakai duluan. Kalau udah gitu rusak kan, itu loh maksudnya. Tapi ada yang pakai LIFO, ya. Last in, first out, yang terakhir masuk, itu malah dipakai duluan. Gitu loh. Ini biasanya kalau saya bilang LIFO ini berkaitan sama kalau orang naik ini loh, masuk ke lift. Nah, ini kan sistemnya LIFO ini biasanya. Yang terakhir dan keluar duluan malah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir average rata-rata. Nah, sebenarnya saya untuk yang kelas pagi ini mestinya sama dengan kelas sore. Itu saya minta coba bacaan sendiri aja, ada contohnya persis kok ya, buat baca-baca aja. Tapi memang saya senang juga kalau mahasiswa itu benar-benar baca. Kemudian tadi ada yang WA saya tadi, Bu, saya kok kurang jelas yang ini ya, Bu. Lalu saya bilang, kalau kurang jelas nanti ya minggu depan saya akan jelaskan semua, untuk semua ya. Kalau WA kan susah. Jadi saya bilang ya minggu depan saya jelaskan. Nah, daripada nanti kalian seperti itu, saya jelaskan sebentar. Ya, biar kalian paham kenapa kok angka ini, Bu. Dia bilang gitu. Dia menunjukkan suatu angka. Ini ya. Ini rumusnya. Jadi ini rumus untuk menghitung nih loh. Penggunaannya berapa sih penggunaan bahan mentah? Kita tuh mau menghitung penggunaannya aja. Ya. Nah, rumusnya itu ini. Kalian harus hitung berapa biaya pembelian bahan mentahnya. Beli berapa pembeliannya, pasti rupiah ya pembelian bahan mentahnya ya. Kemudian nanti ditambah dengan nilai persediaan awal bahan mentah. Nanti ada soalnya, di soal diketahui, itu maksud saya, bahwa ada persediaan awalnya diketahui, akhirnya diketahui. Nanti ada contoh, lalu dijumlah, dikurangi dengan persediaan akhirnya, itulah yang digunakan nanti ya, penggunaan materialnya. Gitu. Nah, supaya jelas saya kasih contoh. Ini contohnya. Ya. Perhitungan nilai persediaan akhir dengan kita nanti akan menghitung ketiga-tiganya. Ada material, ini contohnya ya. Material yang ada terdiri dari, jadi kita ini perusahaan, kita ini beli.
pembelian tahun 2018. Oke, saya ganti deh, bukan 2018 biar enak, ya 2021 gitu ya, selama 2021. Tapi dia tuh punya persediaan awal. Persediaan awal tuh akibat dari kemarin ya, yang kemarin dijual. Ada sisanya, makanya waktu sekarang buka ya menjadi persediaan. Nah, itu ada 200 kilo. Katakan bahan mentahnya pakai kiloan ya satuannya. Ya, saya pakai angka kecil aja 200 kilo. Harga beli kita per kilonya itu Rp950. Ini saya juga pakai angka kecil. Ya. Jadi sekali lagi persediaan awalnya diketahui 200 kilo. Rupiahnya per kilonya 950. Nah, selama 2021 kita tuh melakukan 4 kali pembelian bahan mentah. Nih. Nah, saya kasih di sini semuanya angkanya sama. 950 semua. Tapi saya bedakan harga satuannya. Setiap kali saya beli beda harga satuannya. Ya, biar nanti bisa membedakan. Apa sih maksudnya? Ini soal ya. Ini lagi soal. Nah, kemudian diketahui lagi. Diminta persediaan akhirnya itu 400. Nah, ini persediaan akhirnya itu, ini saya ganti juga, 21. Diminta 400 kilo. Nah, sekarang kita coba menghitung berapa sih kalau pakai Vivo dan average itu maksudnya. Ya, jadi 400 kilo itu nanti diminta saldo akhir. Ya sudah, kita hitung aja. Masukkan ke rumusnya kan diminta ini. Ini loh. Pertama yang kalian lakukan, hitung berapa biaya pembelian material. Nah, pertanyaan saya, kalau ada biaya pembelian material, soalnya seperti ini, mana biaya pembelian itu? Yang mana? Ayo. Yang mana biaya pembelian? Harga tuan, Bu. Yang mana? Sebutkan angkanya. Angkanya yang mana? Enggak. Kenapa, Caroline? Oh iya udah, Bu. Kalau untuk pembeliannya nah harga tadi untuk setiap awalnya 200 kg, berarti harga satuannya itu Rp910. Iya. Kan tadi suruh masukkan ke sini, masukkan ke rumus. Yang namanya biaya pembelian material itu yang mana? Pertanyaan saya. Yang 1.350, 1.100 sama 1.150. Iya, tapi jangan ininya ya, bukan rupiah satuannya, tapi kalian kali 950 kali 1000 ditambah 950 kali 1050 ditambah 950 kali 1100 ditambah 950 kali 1150 itu di total. Nah, coba kalau di total berapa ini? Coba bantu ikut kalkulator. Ini pasti 950.000. Ini berapa? Cepat bantu saya. 997.500. 500. Ini ada 500-nya? Belum? Ya, ada 500. Iya, Bu. 500-nya. 997 500. Oke, yang kedua. Yang kedua itu 950 kali 100. 1.045.000. Oke. Yang terakhir. Siapa ini ya? 1.092.500. Saya minta total semua berapa? Berapa? 4.085.000. 4.085. Coba ya. 4.085. Iya. Ribu. Iya. Nih. Itu masuk di sini. Nih, di pertama ini loh. Ada pertanyaan? Jadi tadi ada yang nanya ke saya, Bu, dari mana 4.085 ini itu dari itu? Paham? Paham.
aja. Yang kedua ditambah persediaan awal material. Mana persediaan awal material? Berapa? 200 kali 950. Ya, berapa? Nah, ini cari lagi. Berapa ini? 200 kali 950. 190.000. 190. Oke, 190.000. Masukkan lagi. Masukkan di sini. Nih, masukkan di sini. Lalu kalian jumlah 4.085 tadi ditambah 160.000 itu berapa? Yang 4.085 tadi 4.275.000. 4.085.000. Berarti 4.275 ya? Iya. Oke. 4.275 ya? Masuk di sini. Sudah? Ada pertanyaan? Sudah. Nah, ada pertanyaan? Kalau sudah, suaranya tolong aja ya. Suaranya tolong aja ya. Ya. Setelah itu sampai dengan sini pasti sama semua. Ya, kita kan tadi mau menghitung pakai 3 metode tadi. Sampai ini sama semua, mau pakai yang FIFO, LIFO, average sama, angkanya sama. Yang membedakan nanti di sini. Nah, sehingga angkanya berbeda terakhir. Yang FIFO, yang average, yang LIFO. Ini yang membedakan. Nah, sekarang kita mau menghitung yang persediaan akhir, tapi pakai FIFO, LIFO, dan average, itu maksudnya. Ingat ya, angka kita sudah di sini sama semua. Sekarang kita mau menghitung yang akhir, tapi pakai FIFO, LIFO, average. Nah, sekarang kita lihat. Ya. 400 kan yang diminta. Sekarang saya mau lihat di sini. FIFO itu first in, first out. Ingat ya, pertama kali masuk, ya, pertama kali masuk itu yang dikeluarkan. Gitu? Paham? Paham enggak? Paham. Sekarang kita mau menghitung saldo akhirnya kalau pakai sistem itu. Nah, sekarang kita ikuti ya. Kalau soalnya seperti ini, lalu kita pakai FIFO, pertanyaan saya, barang yang pertama kali kita miliki yang mana? Ayo. 950 kali 1000. 950 kali 1000. Yang lain, dapat lain. Yang pertama kali kita miliki. 200 kali 200.000. 200 kali. Sebelum kita membeli, kita tuh sudah punya barang ini duluan. Nih, makanya ini yang pertama kali kita miliki. Baru kita melakukan pembelian. Ini urutannya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita harus sisakan 400.000. Kira-kira kalau kita suruh sisakan dengan cara FIFO, suruh sisakan 400.000, barang kita yang terakhir pakai harga yang berapa? Pakai harga satuan yang mana? Kalau kita pakai FIFO? 1.100. 1.100? Ya Pak Bu? Kita diminta sisakan 400 kilogram untuk saldo akhir. Kira-kira 400 kilogram ini pakai harga yang mana? 1.150. Iya. Jadi nanti kita pakai harga yang ini kalau kita pakai FIFO. Paham nggak kenapa? Karena FIFO itu kan first in, first out. Pertama kali kita punya itu yang dipakai duluan. Nah, oke. Kita anggap aja kita ini proses produksi ya. Kita punya barang ini duluan kan? Kita keluar untuk proses produksi, kita ambil nih. Jadi untuk bikin produksinya, kita butuh bahan kan, bahan mentah. Ini kita keluarkan 200.000. Bilang kan, untuk digiling, diproses, diproduksi. Oh kurang. Kalau kurang kira-kira kalau pakai FIFO ngambil yang mana? Pembelian keberapa? Pertama. Ya, dia keluarkan lagi, ya, keluar lagi. Oh kurang, ngambil yang kedua, keluar lagi untuk produksi. Ngambil lagi yang ketiga, kurang, untuk proses produksi lagi. Kurang, ngambil lagi keempat. Tapi kalian diingatkan, stop. Sisakan loh ya 400 kilo untuk saldo akhir. Nah berarti kan saldo akhirnya pakai harga ini nanti. Paham? Paham enggak? Paham Bu. Jadi kita lihatnya
Jadi nanti namanya saldo akhir yang 400 kilo pakai harga 1.150.000. Itu Vivo. Ini jadinya ini Vivo. Kan diminta 400, yang 400-nya langsung aja dipakai 1.150, yaitu 460. Nah, 460 itu masukkan di sini kalau pakai Vivo. Nih loh, di sini. Di sini tulis metode Vivo 460. Sehingga bisa diketahui, oh penggunaan materialnya yang ini tadi kurang ini berapa. Ya. Ini jadinya. Nah, ini loh Vivo. Tadi kan 4275. Karena pakai Vivo tadi 460. Maka penggunaan materialnya adalah sebesar 3.815.000. Paham? Hitungannya ini akhirnya. Sekarang LIFO. Kalau sudah paham enak. Kalau LIFO untuk proses produksinya justru yang terakhir datang itu yang dipakai duluan untuk proses produksi maksudnya. Nah, oke, kita coba ya. Pertanyaan saya, yang terakhir kita miliki barang yang mana? Pakai harga yang mana? Pembelian keempat 1.100.000. Pembelian keempat pakai harga 1.150. Ini dipakai, dikeluarkan. Oke, keluar, masuk ke pabrik, diolah. Kurang nih, bahan mentahnya ambil lagi. Pasti ngambil yang ketiga. Ambil, bawa ke pabrik. Ya, diolah lagi. Kurang lagi. Ambil yang kedua, masuk ke pabrik. Begitu. Lalu kurang lagi, masuk, ambil lagi ke 1. Ya. Lalu diingatkan, hati-hati loh ya. Siapkan 400 kilo. Nah, tapi kalian jangan lupa, ini kan kita punya yang di sini, yang awal ini. Ini hitungan dulu. Oh, ini untuk kita 200-nya itu. Berarti kurang berapa? 200-nya ngambil yang 100.000, jadi 200-nya pakai 950, kekurangannya 200 lagi ngambil yang 1.000. Paham? Jadinya ini kalau LIFO 200-nya pakai 950, 200-nya lagi pakai 1.000, 400 kan? Terus kilo, makanya harganya 390. Nah, kalau 390 berarti masuk ke rumus lagi. Sekarang yang LIFO nih, tuh ganti 390, totalnya ini. Ada pertanyaan? Jadi intinya kalau kalian nanti ada soal disuruh pakai Vivo ya berarti saldo akhirnya ambilin yang paling terakhir, gitu ya, pakai paling terakhir di sini. Kalau kurang malah naik ke atas. Contoh nih, pembelian terakhir itu cuma 350 kilo. Harganya 1.150. Padahal diminta 400. Ya berarti kan 350 pakai 1.150. 50-nya justru ngambil dari yang atas. 1.100. Paham? Paham. Tapi kalau pakai LIFO nih, LIFO tuh yang keluar duluan malah yang bawah ini keluar duluan untuk proses produksi. Nah, sehingga kalau disuruh sisakan saldo akhir, yang diambil pertama kali pasti saldo awal. Kalau saldo awal sudah cukup nih, kebetulan 400 ya sudah, habis 400 saja pakai awal. Tapi kalau kurang dia malah turun ke bawah. Begitu. Sehingga terjadi tadi yang Vivo itu ini 3815 jadinya, ininya 460 ya saldo akhirnya. Tapi yang LIFO ininya 390 tapi 3885. Gitu. Sekarang average. Kalau average gimana? Average itu rata-rata, dilihat rata-ratanya, rupiahnya aja. Ya, lihat aja di sini. Yang dilihat ini aja rupiahnya. Jadi kita lihat harga satuannya aja. Kita jumlah harga satuannya, lalu dibagi banyak data. Ada berapa data yang kita punyai di sini? 5, bukan 4 ya, 5. Karena ada saldo awal. Ya sudah, 950 ditambah 1000, ditambah 1050, ditambah 1100, ditambah 1150, itu total, dibagi 5. Muncullah angka 1.050 rupiah. Ya, ini kalau dijumlah 5.250 dibagi 5, 1.050. Langsung aja kalikan 400.
harga rata-ratanya pakai 1050, keluarlah angka 420. Sehingga kalau pakai average 420. Totalnya 3855. Beda ya, kalau ini kan 3885, kalau ini 3855. Jadi sampai di sininya sama semua. Sebelum, jadi membedakan itu di saldo akhirnya. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nih, sekarang coba sebentar ya, baru saya masuk yang pembelian sebentar lagi. Nih, contoh. Saldo awalnya 200, harganya 1000. Ya, ini saya langsung kasih rupiahnya ya, saya kalikan langsung. Ini mestinya kalian yang kalikan. Lalu dilakukan pembelian 7 kali selama 1 tahun. Nih, saya ubah, kalau tadi kan sama semua ya, 950 kilo semua. Saya pakai 600, 550, 600 ini saya buat beda-beda. Harganya pun saya tulis beda-beda. Ya, ini hasilnya. Ya, ini kalian nanti jumlah, harus jumlah berapa? Masuk di yang tadi di awal. Saldo awalnya ini 200.000 di jumlah. Nah, saldo akhirnya diminta 850. Nih, 850. Saya mau ngetes saja nih. Kalau saya minta pakai Vivo, ingat ya, Vivo, kira-kira pakai harga yang mana nih? Diminta 850. 1040 sama 1050. Ya, berapa unit yang 1050 dan berapa unit yang 1040? 1040-nya 460, yang 1050-nya 340. Kebalik, nak. Kebalik, justru ini diambil semua 500, pakai 1050, kekurangannya pakai sini, jadi malah naik. Kalau ini sudah diambil semua. Berarti 300-nya 1040. Iya, jadi 500 pakai 1050, 350-nya pakai 1040. Gitu ya? Ya, Bu. Oke. Kalau saya balik, saya pakai Livo. Livo yang mana? 200, yang 200-nya 1000. Pakai 1000. Lalu 600 Heeh. 1010. Lalu itu 600 sama 200 sudah 800. 50-nya dari 5. Pak. Jadi tinggal dibalik ya. Jadi kalau yang Vivo itu dari bawah dulu dihabiskan, kalau kurang loh ya, naik ke atas. Gitu. Tapi kalau yang Livo dari yang paling atas saldo dulu, kurang turun ke bawah, kurang lagi turun ke bawah. Paham? Ada pertanyaan? Bisa ya? Nah, kalau rata-rata ya lihatin harga satuannya ini loh, 1000 tambah 1010, ini terus dijumlah, dibagi berapa? Bagi 850. 8. Langsung aja kalikan 850. Udah. Jadi nggak sulit kan? Tidak apa-apa, nanti rencana saya kan hari ini record ini. Saya record. Jadi kalau sudah saya simpan di Google ini Drive, saya kasih linknya ya. Jadi kalian bisa ulangi lagi ya. Ada pertanyaan enggak? Jadi soalnya diubah-ubah kalian ngerti gitu loh ya. Mungkin hanya main-main ngubah-ubah aja sama sininya mau berapa akhirnya. Ada pertanyaan?